Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, ketemu lagi dengan saya Pak Beni. Di masa pandemi sekarang ini, jangan lupa kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan juga menjaga jarak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan kumpulan proyek IPA peserta didik kelas 8 tentang materi tekanan zat, yaitu KD 4.8, tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah sahabat semuanya, untuk itu marilah kita saksikan saja video berikut ini sampai dengan selesai. Teruslah berkreativitas dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Semangat belajar! Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat semuanya, ketemu lagi dengan Pak Beni. Pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan kumpulan proyek IPA peserta didik kelas 8 di masa pandemi COVID-19, yaitu materinya tentang tekanan zat cair. Di mana untuk tekanan zat cair itu meliputi hukum Archimedes, hukum Pascal, dan tekanan kapilaritas batang pada tanaman sawi putih. Berikut adalah proses pembelajaran di kelas 8 SMP Tirta Turjana membuat proyek keterampilan KD 3.8 yaitu tentang tekanan zat. Berikut situasi dan kondisi pada saat pembelajaran di kelas daring. Di kelas 8F, anak-anak diharapkan bisa menyalakan kamera sehingga anak-anak ada interaksi antara peserta didik dan guru sehingga mereka lebih fokus lagi dalam menerima materi pembelajaran. Nah, ini adalah tempat di mana anak-anak bisa melihat petunjuk untuk pembuatan proyek, yaitu tentang tugas keterampilan KD 3.8 tekanan zat. Mereka diharapkan bisa memilih salah satu dari macam proyek yang mereka lakukan. Di antaranya adalah membuat video praktikum mandiri hukum Archimedes. Bisa mereka membuat petunjuk, yaitu membuat poster mesin hidrolik, dan juga bisa mempraktikkan tanaman secara mandiri, yaitu dengan kapilaritas batang pada tanaman sawi putih. Ini merupakan tips dari grup IPA kelas 8F Pak Beni. Nah, ini merupakan karya-karya peserta didik yang terpilih yang sudah dianggap lebih baik dari yang lainnya. Najwa Aisanda Awalia kelas 8D melakukan percobaan tekanan kapilaritas pada tumbuhan. Kesimpulannya didapat bahwa sawi yang awalnya segar akan berubah warna dan akan layu jika terkena air dengan pewarna makanan yang sudah larut. Pewarnanya merah, hijau, dan oranye. Berikutnya Nurisha Zahra kelas 8F melakukan percobaan hukum Archimedes. Kemudian cara kerjanya yaitu siapkan alat dan bahan, tuangkan air pada gelas kosong, masukkan garam dan aduk hingga larut. Taruh telur ke dalam gelas secara perlahan-lahan dan inilah hasilnya, yaitu telur setengah mengapung atau telur yang melayang. Kesimpulan yang didapat yaitu telur tenggelam karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Telur melayang karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Telur terapung karena massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air. Garam berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Dengan begitu semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis air tersebut. Berikut adalah percobaan kapilaritas batang pada tanaman sawi putih oleh Chelsea Putri Audia kelas 8F, kemudian Aulia Sabita Sahrani kelas 8D, dan Zia Visesa Yalia Putri 1 kelas 8E. Oke, selanjutnya ada Edgena Zahwa Fauzia kelas 8G melakukan percobaan tekanan zat pada tanaman sawi putih. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa sawi putih yang direndam dengan air yang sudah diberi warna akan berubah warna karena adanya tekanan zat.
Pewarnanya diantaranya adalah kuning, merah, dan ungu. Selanjutnya Nandika Bimo Manggala Putra dan Isyam Muhammad Syafiqur Rahman kelas 8F membuat poster tentang tekanan hukum Pascal dan juga sistem hidrolik pengangkat mobil di tempat pencucian mobil. Berikutnya adalah karya dari Izyan Hairil El Rashid kelas 8H dan juga Zulfa kelas 8F membuat mesin hidrolik tempat pencucian mobil dan mesin hidrolik lainnya. Berikutnya Ganisa Zahra kelas 8G dan juga Dafa Dia Islami kelas 8F membuat poster yaitu tentang tempat pencucian mobil dengan menggunakan hukum Pascal. Berikut ada Jenny Cleonimia Dewi kelas 8G dan Zahra Wardah Aini kelas 8G melakukan percobaan kapilaritas batang pada tanaman sawi putih. Warna biru, oranye, dan pink. Selanjutnya Nandika Bimo Manggala Putra kelas 8F dan Iqbal Alza Pratama kelas 8G melakukan percobaan daya kapilaritas batang pada tanaman sawi putih, di mana pewarnanya adalah kuning, merah, dan hijau. Berikutnya ada Asta Bintang Ramayuda kelas 8D melakukan percobaan hukum Archimedes, di mana menurut Faiz Surya kelas 8H, telur tenggelam karena massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air, telur mengapung karena massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air, dan telur melayang karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Berikutnya Asta Bintang Ramayuda lagi kelas 8D melakukan percobaan kapilaritas pada tanaman sawi, pewarnanya hijau, merah, dan coklat. Farel Fareza kelas 8E juga melakukan praktikum tentang daya kapilaritas batang pada tanaman sawi putih. Dafa Ramadan Ijlal kelas 8D membuat poster mesin hidrolik. Kemudian Muhammad Ataya Daha Ar-Rashid kelas 8H dan Dafa Widika Perkasa kelas 8G melakukan percobaan kapilaritas pada tanaman sawi putih. Muhammad Nur Aziz kelas 8F melakukan percobaan tekanan kapilaritas batang pada tanaman sawi putih, di mana ada faktor lain yang mempengaruhi air dapat naik dari tanah menuju ke daun, diantaranya adalah daya kapilaritas batang, daya tekan akar, dan daya isap daun. Berikutnya Putri Za'faran Karisa kelas 8G juga melakukan tekanan pada tanaman sawi putih. Dafa Aulia Zaidi kelas 8F membuat poster tentang mesin hidrolik tempat pencucian mobil. Berikutnya, Diva Aulia Zaidi kelas 8F melakukan percobaan kapilaritas batang pada tanaman sawi, di mana pewarnanya hijau, oranye, dan merah. Kesimpulan yaitu percobaan ini membuktikan suatu sifat air yaitu mampu meresap ke dalam celah kecil atau biasa disebut kapilaritas. Celah ini terdapat pada sebuah tanaman. Di sini saya menggunakan sawi putih karena sawi memiliki celah yang besar daripada tumbuhan lain, sehingga air dapat lebih mudah dan cepat meresap dari bagian bawah hingga ke bagian atas. Berikutnya, Anissa Maulidina Ritonga dan juga Muhammad Khairul Alfian membuat mesin hidrolik tempat pencucian mobil dengan menggunakan hukum Pascal. Muhammad Ibnu Hikam kelas 8G melakukan percobaan tentang hukum Archimedes, di mana air tanpa garam, kemudian sedikit garam dan juga garamnya yang banyak sehingga telurnya bisa tenggelam, melayang, dan terapung. Berikutnya Irdina Nurul Ismi kelas 8F membuat poster mesin hidrolik di tempat pencucian mobil.
Arif Wildan kelas 8H, praktikum hukum Archimedes, alat dan bahan praktikumnya 3 butir telur, 3 buah gelas, garam secukupnya, dan air. Kemudian Sabrina Putri dan Rara Calista Zafira kelas 8G melakukan percobaan daya kapilaritas batang pada tanaman sawi. Air dapat masuk ke dalam tumbuhan walaupun tanpa akar melalui kapilaritas batang. Selanjutnya Salina Cynthia Dewi kelas 8F membuat hukum Pascal yaitu rem hidrolik. Bunaya Farabi Zahra kelas 8H dan juga ini tidak ada namanya membuat poster yaitu tempat pencucian mobil. Safira Handayani kelas 8H membuat poster tentang hukum Pascal tempat pencucian mobil. Rahman Tua Bastanta Siregar kelas 8F dan juga Faris Raisul Mutakin kelas 8D melakukan percobaan daya kapilaritas batang pada tanaman sawi putih. Berikutnya Via Nasiatunisa kelas 8H juga melakukan percobaan daya kapilaritas batang pada tanaman sawi putih. Berikut Anissa Mutiara Meka kelas 8E membuat poster tentang hukum Pascal tempat pencucian mobil. Percobaan kapilaritas batang juga dilakukan oleh Salina Cynthia Devi kelas 8F. Kesimpulan yang didapat adalah percobaan kapilaritas air pada tumbuhan adalah air berwarna akan merambat naik ke batang ke daun melalui silem. Bagian batang yang berwarna pertama kali yaitu silem. Air dapat naik ke daun karena adanya daya kapilaritas batang dan daya hisap daun. Berikutnya Anissa Usakina kelas 8G juga melakukan praktikum percobaan daya kapilaritas batang pada tanaman sawi putih. Berikutnya Marsha Aulia kelas 8D dan juga Naila Putri Az-Zahra BT kelas 8D membuat mesin hidrolik pada tempat pencucian mobil. Berikutnya percobaan hukum Archimedes pada telur yang tenggelam, melayang, dan terapung. Dan ini merupakan poster tentang mesin hidrolik di mana menggunakan rumus F1 per F2 sama dengan F2 per A2. Kemudian Salina Cynthia Devi kelas 8F dan juga Irdina Nurul Izmi yaitu masing-masing gambar tentang hukum Pascal yaitu rem hidrolik dan juga mesin hidrolik tempat pencucian mobil. Zahra Kineta Maharani kelas 8F melakukan percobaan daya kapilaritas batang pada tanaman sawi warnanya ungu, merah, dan biru. Dalam kesimpulan percobaan kapilaritas, sawi putih yang diletakkan di air berwarna akan menjadi berwarna juga karena terjadi kapilaritas, yaitu proses meresapnya air ke celah-celah kecil yang mana pada percobaan ini adalah rongga-rongga pada sawi putih. Berikut Safrina Nur Azwa menggambar mesin hidrolik. Mikaela kelas 8H melakukan percobaan kapilaritas batang pada tanaman sawi putih, warnanya ungu, pink, dan biru. Selanjutnya Mirfat Nuha dan Virgia Saira yaitu kelas 8H membuat mesin hidrolik tempat pencucian mobil. Davina Izati Firdausa kelas 8F juga melakukan percobaan tentang daya kapilaritas batang pada tanaman sawi putih. Berikut ini adalah video-video praktikum peserta didik secara mandiri di masa pandemi COVID-19 yaitu tentang hukum Archimedes.
Ini hasilnya. Jadi kesimpulannya, semakin banyak garam maka semakin mengambang telurnya. Percobaan pertama, gelas yang dimasukkan 34 air, lalu tambahkan telur. Apa yang jadi? Telur tenggelam karena massa jenis telur lebih besar dari udara. Percobaan kedua, gelas yang diisi 34 air, tambahkan telur, tambahkan sedikit garam. Lalu apa yang terjadi? Telurnya melayang karena massa jenis telur sama dengan massa udara. Percobaan ketiga, gelas yang diisi 34 air, lalu tambahkan telur, lalu tambahkan garam banyak. Apa yang terjadi? Telurnya terapung karena massa jenis telur lebih kecil dari massa udara. Terima kasih. Di sini saya akan melakukan percobaan hukum Archimedes. Ini saya melakukan praktikum mandiri hukum Archimedes. Bahannya ada wadah bening, air, garam, dan telur. Untuk wadah pertama kita udah isi air 3/4 dari wadahnya, lalu masukkan telur. Untuk wadah yang kedua, masukkan garam, dilarutkan, masukkan telurnya melayang. Untuk yang wadah ketiga, masukkan garam juga tapi lebih banyak. Dan telurnya mengapung. Terima kasih. Alasan kenapa telur mengambang di dalam air garam adalah menambahkan garam ke dalam air hangat akan meningkatkan massa jenis air. Suatu benda akan mengapung jika massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis cairan tempatnya berada. Karena itulah air yang mengandung garam cukup banyak mampu mengapungkan telur yang akan tenggelam bila dicelupkan ke dalam air tanpa garam. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nurul Izmi dari kelas 8F. Kali ini saya akan melakukan eksperimen sebagai pembuktian dari hukum Archimedes yang berbunyi bila suatu benda dimasukkan atau dicelupkan ke dalam zat cair maka akan mengalami
gaya angkat atau gaya apung yang besarnya sesuai dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi gaya angkat itu maksudnya adalah 3 keadaan, yaitu tenggelam, melayang, dan mengapung. Jadi sini saya sudah siapkan alat dan bahannya, yaitu ada 3 buah telur, 3 buah gelas bening ya yang sudah diisi zat cair. Kalau yang A ini gelasnya isinya air tawar, nggak dikasih apa-apa. Kalau yang B ini air yang udah dikasih sedikit garam. Kalau yang C ini air yang sudah dikasih garam yang konsentrasinya lebih tinggi daripada yang gelas B. Oke, jadi langsung aja saya masukkan telurnya ke masing-masing gelas. Nanti akan terlihat perbedaannya. Tapi kayaknya ini kurang garam. Ini bisa ditambahin. Oke. Supaya melayang. Kalau tadi kayak tenggelam gitu. Kira-kira gitu. Atau sedikit. Supaya enggak ngapung. Oke. Jadi ini kelihatan ya bedanya. Kalau yang ini dalam gelas A, telurnya itu tenggelam sampai nyentuh ke dasar gelas. Sementara yang ini dia melayang, ada di tengah-tengah, nggak sampai ke dasar gelas, tapi nggak juga sampai naik ke atas permukaan airnya. Kalau yang ini, yang di gelas C itu telurnya sampai naik ke permukaan gitu ya, berarti mengapung. Nah, jadi kenapa seperti itu? Kenapa berbeda? Karena sini kalau yang di gelas A itu massa jenis dari telur lebih besar daripada massa jenis air. Sementara yang di gelas B itu massa jenis dari telur dan air itu sama, makanya telurnya bisa melayang gitu. Sementara yang di gelas C, kenapa telurnya melayang? Karena si telurnya ini punya massa jenis yang lebih kecil daripada massa jenis air ini. Dan kenapa bisa massa jenis yang C dan yang B lebih besar dari ini? Karena udah ditambahin garam ya. Karena garam itu bisa menambahkan besar massa jenis dari air. Oke. Mungkin segitu aja eksperimen yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatoni dari kelas 8E. Di sini saya akan mengerjakan proyek IPA bab tekanan zat. Pertama-tama isi ketiga gelas dengan air 3/4. Lalu masukkan telur pada gelas pertama. Gelas kedua ditambahkan dengan beberapa sendok garam. Diaduk.
masukkan telur. Lalu pada gelas ketiga garam dibanyakkan. Lalu dilarutkan kembali. Lalu dimasukkan telur yang ketiga. Pada gelas yang pertama, gelas yang tidak dicampur oleh garam, yang terjadi pada telur adalah telur tenggelam hingga ke dasar gelas. Pada gelas yang kedua, air dicampur dengan sedikit garam, telur tenggelam tetapi tidak menyentuh dasar gelas. Pada gelas yang ketiga yang dicampur dengan banyak garam, telur mengambang hingga ke permukaan air. Jadi kesimpulan dari hasil percobaan ini adalah air yang lebih banyak tercampur oleh garam akan lebih tinggi massa jenisnya sehingga telur lebih mudah mengapung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini anak-anak bisa mengumpulkan tugas keterampilan IPA-nya di tekanan zat mulai dari kelas 8D sampai kelas 8H. Dan ini suasana pembelajaran membuat proyek keterampilan KD 3.8 tentang tekanan zat di kelas 8F. Dan ini adalah suasana pembelajaran juga, dan di masa COVID ini mereka bisa belajar dari rumah, dan meskipun pembelajaran dari rumah mereka juga diharapkan bisa beraktivitas seperti biasa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas yang sudah menonton, dan mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kehilafan. Dan sajuta mantap SMP Darul Jannah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat semuanya, demikian tadi kita saksikan bersama video kumpulan proyek keterampilan IPA kelas 8 tentang tekanan zat. Sukses selalu buat kita semua. Selamat belajar dan kejarlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Jangan takut jatuh, walaupun terjatuh, kita jatuhnya di atas awan. Terima kasih sudah menonton dengan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.